Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Di sini kita mendapatkan informasi atau surat ya. Ada surat resmi dari Mendagri untuk yang paruh waktu. Dan juga ada informasi terkait penyelesaian honorer di salah satu instansi atau daerah, teman-teman ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Akmal Malik terus mengupayakan semua guru honorer di Kalimantan Timur jadi aparatur sipil negara. Nah ini Pak Malik terus mengupayakan agar semua guru, jadi ini khusus guru honorer di Kalimantan Timur jadi aparatur sipil negara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya agar guru honorer di wilayah itu bisa berstatus aparatur sipil negara. Nah, saya mengusulkan ke pemerintah pusat untuk meng-ASN-kan guru-guru dan makin lama makin naik jumlahnya. Akmal Malik menilai bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan daerah. Oleh karena itu, kesejahteraan dan kejelasan karir guru menjadi hal yang patut diperjuangkan. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Meski sebenarnya bukan cuma guru saja seharusnya ya, ada juga nakes dan tenaga teknis. Ya, tapi di sini disinggung masalah guru yang mana katanya memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan daerah. Oke, teman-teman ya. Jadi ini perlu katanya diperjuangkan terkait kesejahteraannya dan kejelasan karirnya. Nah, guru dalam metodologi Jawa adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Guru menjadi penentu keberhasilan. Masa depan daerah ini tergantung dari guru. Ini disampaikan Pak Akmal Malik ya, menegaskan bahwa Provinsi Kalimantan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Akmal Malik berharap dengan menjadi ASN, para guru dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan generasi muda di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah tidak mendorong guru menjadi ASN, itu keterlaluan. Nah, jadi ini Pemda, coba perhatikan penjelasan dari Pak Akmal. Pemerintah daerah tidak mendorong guru menjadi ASN, itu keterlaluan katanya. Akmal juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh guru di Kalimantan Timur atas dedikasi dan perjuangan mereka dalam mendidik anak-anak bangsa. Dia berharap para guru dapat terus semangat dalam menjalankan tugasnya dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan di Kaltim. Akmal menyatakan, guru dan tenaga kependidikan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sangat penting dalam mencetak generasi unggul di berbagai bidang guna menghadapi tantangan masa depan. Nah, itu ya. Saya merasa bangga dan berbahagia bisa bertatap muka langsung dengan para ASN tenaga pendidik. Saya lebih suka menyebutnya ASN bukan P3K, karena P3K itu adalah ASN. Nah, benar juga teman-teman ya. Dia itu katanya lebih suka menyebut aparatur sipil negara. Nah, Akmal Malik merasakan betapa tidak enaknya kalau status itu digantung dan sangat menyakitkan. Maka kita minta dan kita mengajukan 9.456 dengan berbagai formasi, yaitu CPNS 261 orang, tenaga guru 2.646, nakes 1.255, dan tenaga teknis ada 5.000. Jadi tetap jumlah untuk tenaga teknis itu nomor 1 teman-teman ya, jumlahnya. Ini usulannya 5.291. Nah, Akmal bersyukur 9.456 formasi itu sudah ada kuotanya dan telah disetujui. Untuk tenaga guru dari 2.649 orang dan sudah terpenuhi 1.400. Jadi kebutuhannya itu 2.600 lebih, tapi sudah terpenuhi 1.400. Masih ada 1.000 lebih yang belum dan diharapkan bisa terpenuhi pada tahap kedua seleksi P3K, yang mana ini on proses teman-teman ya, khususnya untuk tenaga guru nanti. Alhamdulillah ya. Jadi ini adalah perjuangan dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah setempat, dan beliau mengatakan lebih senang menyebut P3K itu dengan sebutan ASN. Nah, kita lanjut ke informasi yang dari Mendagri. Nah, kita mendapatkan surat, ini surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri teman-teman ya.
dikeluarkan 14 Februari dengan nomor 900 sekian. Dan di sini sifatnya sangat penting dan lampiran tidak ada, jadi ini cukup 1 lembar. Dan perihalnya penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi ini khusus untuk paruh waktu dan menyinggung terkait gajinya. Nah, sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu, dan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya. Nah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi lebih lanjut, bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa. Jadi gajinya itu dianggarkan dalam belanja jasa. Pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Nah, selanjutnya pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K per waktu itu berpedoman pada surat PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang bernomor 900.1.1/227/SJ yang tertanggal 16 Januari 2025 yang lalu. Hal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu serta dasar pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklaturnya. Nah, dalam hal terdapat pemerintah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada surat Menteri PAN-RB bernomor B5993 sekian yang tertanggal 12 Desember 2024 perihal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan, artinya mereka tidak boleh digaji. Nah, teman-teman ya. Oke. Yang keempat, bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Dapat katanya dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji tersebut. Jadi buat teman-teman per waktu P3K sedangkan yang yang non database, nah ini ya, yang non database di sini jelas sekali yang tidak dapat terdaftar namun dalam proses masih mengikuti proses seleksi sebagaimana surat Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non ASN dimaksud. Jadi masih boleh diberikan gajinya ya ini. Oke, jadi ini informasi yang dapat admin sampaikan kepada rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.